Kang Sep? Teh? Nih, ada teh. Dingin-dingin begini, enaknya minum teh. Nih. Banyak teh. Oke. Lagi ngapain nih? Ini teh sama teman. Ngomongin atau apa? Nanyain kabar. Ya, saya jawab aja. Ya, lagi santai gitu. Tadi nanyain tentang teman itu. Seorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Wah. Oh, maaf Ustaz. Gimana kabarnya Kang Asep? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz. Iya. Ini baru pulang ngaji nih. Oh. Pak Ustaz mau teh? Waduh, mana tehnya ini? Kok hanya 2 saja ini? Pak Ustaz ya, Oh, saya iya. ambilkan dulu. Nah, terima kasih teh. Iya. Nah, sedang bicarakan apa ini Kang Asep? Ini Ustaz, Kelihatannya serius sekali. nanyain tentang kabar orang Ustaz. Gimana memangnya? Kabarnya baik-baik saja? Menceritakan ini tentang orang itu hukumnya gimana Ustaz? Wah, itu dia. Bergunjing jangan-jangan ini. Oh. Jangan-jangan bergunjing. Silakan Pak Ustaz. Menggunjingkan siapa ini teh? Wah, terima Biasa kasih kalau ini misalkan Sama temen kan kadang kita Bismillahirrahmanirrahim. ngobrol apa segala macam itu Ustaz. kadang-kadang soal selebriti. Aduh. Iya. Gimana hukumnya itu Ustaz kita ini? Memang dunia kita ini banyak sekali ya bergunjingan, bahkan di media-media menggunjingkan orang. Ya, pada dasarnya ya dalam Islam namanya menggunjingkan ya nggak boleh. Dilarang ya Pak Ustaz. Nah, betul sekali. Ya. Itu ada gibah yang dilarang atau Ya, memang diperbolehkan? pada Pak Ustaz? dasarnya membicarakan orang itu tidak diperbolehkan. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang hal itu. Kata Rasulullah, atadruna mal ghibah? Nah, tahukah kalian wahai para sahabat tentang ghibah itu apa? Nah, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang ghibah itu. Lalu Rasulullah menyebutkan, kata Rasul adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan saudaramu tentang apa yang ia tidak suka dibicarakan, itulah yang disebut ghibah. Membicarakan orang lain, membicarakan pernikahan orang, membicarakan problematika rumah tangga orang, membicarakan segala kekurangan orang lain, itu pada prinsipnya ya tidak Dilarang boleh. gitu ya? Betul sekali, tidak boleh gitu. Terus ada yang gibah yang diperbolehkan seperti apa tuh? Kalau seandainya membicarakan orang lain itu memang ada beberapa alasan yang dibolehkan. Nah, apa saja yang dibolehkan? Pertama adalah apabila seseorang dizalimi oleh orang lain, ya, kemudian dia mengadukan kepada penguasa, menceritakan keburukan, kejahatan, kejelekan orang yang menzalimi dirinya kepada penguasa. Ya mungkin kalau di negeri kita polisi atau mungkin jaksa atau hakim boleh. Oh, kayak tetangga saya itu kena pukul suaminya. Nah, kita boleh kalau misalnya membicarakan. Kalau misalnya seperti orang itu kan berarti dia terdolimi oleh orang lain, lalu dia mengadukan kepada orang lain dengan alasan untuk apa? Kemaslahatan, untuk mencari penyelamatan dan keadilan. Itu boleh. Misalnya disebutkan si fulan, wah jahat sekali, suamiku misalnya jahat sekali, dia memukul aku, mukulin aku, menyiksa. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan hal itu, tiba-tiba berkumpul dengan orang membicarakan keburukan orang lain, nah itu yang tidak boleh, walaupun keburukan itu benar-benar ada pada orang tersebut. Gitu teh. Ya. Kalau misalkan Pak Ustadz, kalau misalkan gibah sendiri itu kan kayak menonton TV nih yang di kita suka lihat berita, itu termasuk gibah juga? Wah, mungkin ini spesifiknya infotainment barangkali. Atau enggak berita tentang apa gitu?
Kalau infotainment, ya tentu saja tujuannya apa dia. Kalau tujuannya hanya sekedar mengumbar aib orang, memblow up masalah orang, yang bisa jadi orang itu apabila dibicarakan di media, mungkin dia akan malu, merasa dipermalukan. Dan mempermalukan orang itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ya, tentu saja. Dan itu dosa, orang mempermalukan orang lain di hadapan orang lain, apalagi ini di hadapan khalayak yang ramai. Ditampilkan di suatu media yang ditonton oleh banyak orang, nah itu tentu tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memperumpamakan orang yang berghibah itu ibarat memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ya, na'udzubillah, bayangkan bangkai binatang halal saja kita tidak mau memakannya, apalagi bangkai sesama manusia. Ya, kita melihatnya saja mungkin sudah tidak kuat ya, dan mungkin sudah menjijikkan dan tidak akan mau memakannya. Ya, apalagi ini bangkai manusia gitu ya. Oleh sebab itu ini adalah hal yang sangat diatur sekali. Ya, ini adalah bagian dari akhlakul karimah sebenarnya. Kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan menggunjingkan orang. Ya, bukan hanya itu tadi ya, bukan hanya yang boleh membicarakan orang dengan alasan tadi yang pertama, mencari keadilan. Boleh menceritakan keburukan, kejahatan orang dalam rangka mencari keadilan. Ya, kalau tidak dalam rangka itu ya tidak boleh, apalagi hanya sekedar membuat sensasi di masyarakat. Ya. Membicarakan si fulan, apalagi kalau dia membicarakannya itu mungkin diiringi dengan perasaan hasad, dengki, ya, nafsunya itu lebih berlipat-lipat lagi dosanya. Ya, itu yang pertama. Masih ada lagi seseorang itu diperbolehkan membicarakan aib orang lain, masih ada sebab yang lain. Yang kedua adalah karena meminta pertolongan kepada orang lain. Jadi dia terdolimi, kemudian meminta bantuan kepada orang lain dengan menceritakan aib orang tersebut, karena dalam rangka meminta bantuan untuk membuat islah perbaikan dengan orang tersebut, boleh dilakukan. Ya, itu 2 poin yang sudah saya sebutkan tentang ghibah yang boleh dilakukan, dan insya Allah kita akan sambung di segmen yang berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baik sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi kita dan obrolan kita dengan Kang Asep dan Teh Ais, membahas tentang berghibah. Pada prinsipnya berghibah itu hukumnya haram, tapi ternyata ada hal-hal yang dibolehkan ketika ada alasan yang membolehkannya. Tadi kita sudah membahas ada 2 sebab tentang dibolehkannya seseorang membicarakan orang lain. Yang pertama adalah
dalam rangka melaporkan kejahatan atau keburukan orang kepada yang penguasa, berwajib, ya, pada pihak yang berwajib. Yang kedua adalah dalam rangka mencari bantuan atau pertolongan. Gitu. Ya, ketika seseorang membutuhkan pertolongan kepada orang lain terkait dengan kejahatan orang, boleh kejahatan orang itu diceritakan kepada orang yang dipercaya, sehingga orang itu juga tidak akan menyebarluaskannya lagi kepada orang lain. Gitu. Tapi ketika orang yang dimintai tolong itu tidak kita percaya, maka lebih baik berhati-hati. Maka harus mencari orang yang tepat untuk menjadi media kita untuk meminta pertolongan kepada orang tersebut dalam rangka mendamaikan suatu masalah yang terjadi mungkin antara dua orang. Ya, masih ada lagi. Apa aja tuh? Nah, masih ada lagi. Yang ketiga adalah dalam rangka al-istifta. Istifta apa? Al-istifta adalah dalam rangka meminta fatwa kepada seorang alim, ya, atau mungkin bahasanya curhat kepada seorang ustadz, seorang ulama yang dipercaya, menceritakan tentang kezaliman orang lain. Kira-kira benar nggak perbuatan orang tersebut kepada saya misalnya? Kalau curhat kita sama misalkan sama aku sama Kang Asep nih curhat. Iya. Gimana itu sama dengan misalkan saya nih kerjaan gini. Kalau tujuannya adalah dalam rangka meminta bantuan kepada Kang Asep untuk masalah yang sedang dihadapi, tidak masalah. Oh, tidak masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar membicarakan dengan tujuan menjelekkan orang, ya, kemudian menyebarkan keburukan-keburukannya, itu yang tidak dibolehkan. Nah, yang dibolehkan. Tapi misalkan kalau udah curhat nih, ternyata Kang Asep ngomongnya lagi sama yang lain, itu masuk gibah? Itu yang tidak boleh. Jadi berceritanya harus kepada orang yang kira-kira dia bisa menjaga lisannya sehingga rahasia atau keburukan orang itu tidak semakin tersebar kepada orang lain. Gitu. Iya. Nah, tadi itu yang saya sebutkan. Yang ketiga adalah al-istifta, ya, artinya meminta fatwa kepada orang lain dalam rangka mencari pendapat kepada seseorang atau seorang ustadz atau seorang ulama, dan mungkin bertanya bagaimana caranya bisa berlepas dari kondisi atau masalah yang sedang dihadapi. Itu yang ketiga. Ya. Jadi curhat pada orang yang dipercaya boleh. Kemudian ya, masih ada lagi yang keempat. Yang keempat adalah dalam rangka memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kerusakan atau perilaku buruk orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya, ini sebenarnya terkait dengan lebih terkait dengan, kalau di dalam ilmu usul fikih itu terkait dengan keamanahan, kejujuran atau tidak jujurnya seseorang, ya. Karena dalam dalam firman Allah itu, Allah Subhanahu wa taala firman, kata Allah, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka engkau harus recheck. Wa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau jangan semuanya. Betul. Kalau ada seorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, harus recheck. Nah, itu landasannya adalah di situ. Jadi jangan sampai kejahatan orang ini, orang yang fasik itu kemudian membawa dampak buruk kepada banyak orang. Sehingga fasik itu apa, Sir? Fasik itu seperti apa, Sir? Seorang fasik itu adalah seseorang yang dia melanggar syariat Allah. Orang yang bermaksiat juga kategorinya dia orang yang fasik. Gitu. Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi memperingatkan orang supaya berhati-hati dari keculasan, gitu ya, dari ketidakjujuran, dari perilaku jahat orang, ya. Jadi misalkan ada seorang rentenir ini, dia jahat sekali, ya, culas, melipat gandakan bunga misalnya, kita memberitahu kepada ternyata itu saudara-saudara kita, hati-hati dengan orang yang menawarkan janji-janji ini misalnya. Itu dibolehkan supaya
yang namanya kemungkaran itu tidak semakin melebar merajalela, kemudian merusak kaum muslimin. Itu karena orang muslim, kaum muslim adalah saudara-saudara kita, dan kita punya kewajiban untuk menjaga keselamatan mereka, menjaga harta mereka, menjaga kehormatan mereka. Nah, itu kita sebagai saudara muslim punya kewajiban untuk melakukan hal itu. Gitu. Masih ada lagi. Nah, masih ada lagi. Yang kelima adalah dibolehkan seseorang membicarakan, ya, dalam rangka mengambil pelajaran dari seseorang yang dia dengan terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Ya. Jadi mungkin seseorang dia minum minuman keras, tapi dengan bangganya dia menceritakan hal itu kepada orang lain, supaya tidak terjadi kepada yang lain. Mungkin dia bercerita kepada orang lain, wah saya tadi malam minum, wah saya tadi malam apa, saya tadi malam. Kejahatannya sendiri diceritakan kepada orang lain. Nah, kita memberikan kewaspadaan kepada diri kita dengan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejahatan orang, itu dibolehkan. Jadi pada intinya adalah ketika seseorang membicarakan tentang keburukan orang lain, itu dibolehkan selama ada tujuan untuk kemaslahatan, untuk perbaikan, bukan hanya sekedar membicarakan saja atau mengumbar kejelekan dan menyebarkannya, sebagaimana mungkin media-media sekarang banyak yang melakukan seperti itu. Ya, perceraian orang dibicarakan, ya, kejahatan orang dibicarakan. Ya, tentu saja itu tidak sesuai dengan soalnya tuntunan kalau tidak mengikuti zaman, tidak modern. Ya, memang yang jadi masalah bagi kita adalah, ya itulah barangkali mungkin setan menjadikan hal-hal yang dimurkai oleh Allah itu disukai oleh publik. Ya. Bagaimana supaya kita terhindar ya. Setan yang waduh. Atau kita hanya tutup mulut saja dan tidak berbicara, gitu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa diam itu adalah emas, ya kan? Ada yang mengatakan diam adalah emas. Kalau dalam bahasa Arab ada ungkapan as-sumtu khair. Diam itu adalah suatu kebaikan. Ya. Diam, tidak membicarakan hal yang buruk, itu adalah kebaikan. Kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi orang lain, ya. Rasulullah SAW menyabdakan, kata Rasulullah adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Kata Rasul, seorang muslim yang baik adalah seorang yang dimana kaum muslimin selamat dan aman dari lisannya. Artinya dia tidak banyak mengumbar, tidak banyak menggunjing, tidak banyak memfitnah, tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak berguna. Yang dia ucapkan adalah perkataan-perkataan yang bermanfaat. Lisan, ucapan itu sama dengan doa, ya? Betul sekali. Jadi menjaga lisan ini bagian dari hal yang sangat penting dalam agama kita. Ya, itu mungkin ya. Baik, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita ini di segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, kita sambung lagi pembicaraan kita tentang ghibah dan ghibah apa saja yang dilarang dan apa saja yang dibolehkan. Ya, dan subhanallah Islam begitu lengkap ya mengatur kehidupan kita, pergaulan kita dengan sesama saudara kita, sehingga keharmonisan antar saudara seiman ini betul-betul bisa dijaga dan dipelihara, sehingga persatuan umat betul-betul akan menjadi satu hal yang prioritas. Gitu. Nah, tadi yang sudah terakhir itu apa? Tadi sudah ada beberapa poin yang kita bahas tentang apa saja yang dibolehkan di dalam pembicaraan menggunjingkan orang itu ya. Ada poin yang terakhir, yaitu seseorang boleh menyebut orang lain dengan panggilan-panggilan yang misalnya seseorang punya panggilan tertentu, misalnya apa kira-kira panggilan yang populer, misalnya si jenius misalnya. Panggilan-panggilan yang mungkin bukan namanya, tetapi itu mengandung suatu nama yang panggilan yang memang sudah dikenal secara umum di lingkungannya, maka boleh. Mungkin ada seseorang yang dikenal di lingkungannya dengan sebutan si botak misalnya. Itu boleh. Itu boleh dengan tujuan tidak dalam bentuk merendahkan atau menghinakan orang tersebut, karena memang namanya sudah seperti itu, mendarah daging. Betul. Ya. Dan dulu zaman Rasul SAW, beliau banyak sekali memberikan sebutan-sebutan kepada para sahabat itu. Kepada istrinya juga Humairah. Betul, kepada istri-istrinya beliau juga memberikan sebutan, dan sebutan-sebutan itu bagi para sahabat membanggakan. Gitu. Kalau seandainya seseorang disebut dengan sebutan tertentu dan dia lebih bangga dengan sebutan itu daripada namanya sendiri, ya, maka itu boleh. Tapi jika disebut dan orang itu tidak suka, itu yang tidak boleh. Misalnya si jelek, atau si nakal, atau si pesek. Tapi kalau misalnya dia disebut si pesek, dia ridho, dan mungkin dia lebih senang dengan sebutan itu, ya tidak apa-apa, itu dibolehkan. Ya. Itu beberapa poin. Tapi kalau sebutan-sebutan yang menghinakan, yang kira-kira dapat mengurangi kenyamanan dia di lingkungannya, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Ustaz, diminum lagi? Terima kasih. Pak Aziz? Terima kasih teh. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, minum dulu ini. Oleh sebab itu harus berhati-hati. Menjaga lisan kita, menjaga diri kita supaya tidak terjebak dalam situasi yang seperti itu ya. Karena menghormati orang itu bukan hanya sekedar menyuguhkan makanan yang enak, memberikan pelayanan yang baik, tetapi menghormati orang, memuliakan orang adalah dengan menjaga nama baiknya, menjaga kehormatannya, sehingga dia tidak dihinakan di hadapan masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan yang sangat jelas sekali ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Gitu ya. Wattaqullah. Kemudian firman Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabun rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, gitu ya, hindarilah untuk berprasangka. Umumnya orang bergibah itu mulanya adalah dari prasangka. Prasangka jelek. Betul. Umumnya orang bergibah adalah dari prasangka. Prasangka itulah yang kemudian dimainkan oleh syaitan, dibumbui, dipanas-panasi, sehingga kita cenderung lalai ya, membicarakan aib orang, membicarakan kekurangan orang, sedangkan kita lupa akan diri kita sendiri ya, belum tentu kita lebih mulia daripada orang yang kita bicarakan. Bahkan sebenarnya orang yang membicarakan orang lain itulah dia yang lebih hina daripada orang yang dibicarakan.
Nah, betul begitu kan? Ya, betul. Nah, gitu kan? Nah, karena sebagian dari perbuatan prasangka itu adalah dosa. Nah, dan salah satu sebab seseorang itu dia bergibah adanya apa? Tajassus. Apaan tuh? Tajassus itu adalah mencari-cari kelemahan dan kesalahan orang. Oleh sebab itu Allah berfirman wala tajassasu, wala tajassasu, gitu kan? Tajassus, mencari-cari kelemahan orang. Wah, pasang telinga di sana, pasang telinga di sini, ya. Nah, jadi gitu, Kang Asep. Nah. Kalau orang nih, Pak Ustadz, kalau lagi tetangga lagi beruncing dengan suami istri misalkan, kita kedengaran, apa itu termasuk? Betul sekali. Itu bagian dari tajassus. Ya, ketika seseorang berusaha mendengar pembicaraan orang, mungkin tetangga, apalagi mungkin hidup di komplek, karena berdekatan ya, pembicaraan tetangga nyampe di telinga kita. Maka mukmin yang baik adalah dia yang bisa meredam itu semuanya. Artinya boleh saja dia mendengar, tapi kemudian tidak menceritakan kepada orang lain, ditelan saja. Ya. Oleh sebab itu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do, jangan bertajassus ya, tadi itu apa, mencari-cari informasi dan kesalahan orang, dan kita dilarang untuk menggibahkannya, ya, dilarang menggibahkannya. Oleh sebab itu Allah memesankan, memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan itu, ya, karena Allah berfirman dalam ayat tadi itu ya, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah mau salah satu di antara kalian, di antara kita, memakan daging sesama saudaranya dalam keadaan bangkai, sedangkan kita tidak mau itu, ya. Padahal artinya perbuatan ghibah itu dosa besar, dan balasannya adalah berupa seakan-akan kita memakan bangkai saudara kita sendiri, ya. Oleh sebab itu apabila ada di antara kita yang pernah melakukan itu, maka harus banyak bertakwa, ya, wattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, itu mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, jadi ilmu bagi kita semuanya. Saya sapa dulu ini hadir para sahabat Zakat TV yang ada di rumah. Subhanallah, hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana seharusnya bergaul di masyarakat, ya, kemudian bagaimana seharusnya kita menjaga hubungan baik dengan saudara kita dengan tidak melakukan tajassus, ya, dengan tidak melakukan pergunjingan di antara kita tentang saudara-saudara kita, karena itu sudah melanggar kehormatan saudara kita. Dan lebih baik kita diam. Seandainya mengetahui sesuatu hal yang aib dari saudara kita, lebih baik kita menjaga lisan kita sehingga orang lain tidak dirugikan oleh diri kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, tentu mungkin di lingkungan kita banyak hal yang menjadi pemicu sehingga kita bergibah, sehingga kita membicarakan orang lain. Maka kita harus mampu mengontrol diri kita, mengontrol lisan kita, mengontrol telinga kita untuk tidak banyak digunakan atau disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya malah membebani kehidupan diri kita sendiri. Karena sebenarnya setiap orang dengan problem kehidupannya sendiri saja sudah berat, apalagi harus ditambah dengan memikirkan orang lain, memikirkan kehidupan orang, menghidupkan masalah orang. Maka alangkah lebih baiknya kita menjaga diri kita dari hal itu semuanya, ya. Oleh sebab itu diam, untuk sikap diam terhadap hal semacam itu adalah hal yang baik, ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori yang difirmankan oleh Allah, orang yang suka memakan daging saudaranya dalam keadaan mati, bangkai, dan sungguh itu adalah hal yang sangat menjijikan dan tidak enak. Siapapun orang yang waras, bangkai apapun dia tidak akan makan. Tapi bagi orang yang tidak waras, ya bangkai akan dimakan juga. Oleh sebab itu
marilah kita semua menjadi orang yang waras, berakal, ya, dengan selalu berpedoman kepada kitab-kitab Allah dan aturan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat Zakat TV dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan sahabat semua. Insya Allah kita bertemu di episode yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Ahmad Bushro, mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita dari segala perbuatan yang sia-sia, dari segala perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.